Ya nggak salah juga sih bikin film yang fun, entertainment gitu, nggak salah. Cuma ini pilihan aja. Ya. Nggak baik, nggak buruk gitu. Maksudnya tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi kita semua di Action Nihil. Oke, jadi ini adalah acara podcast Lembaga Sensor Film di mana kita akan obrol-obrol sama banyak orang di situ ya. Kali ini kita kedatangan satu tamu yang sangat spesial ya. Dia adalah seorang dewi yang baru jatuh dari kayangan. Cuma apa sebanget kenapa jatuhnya di podcast kita ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Tanpa panjang lebar, kita sudah bersama Mbak Lola Amaria. Tolong kameranya. Oke. Ya, Mbak Lola. Kak Lola, saya manggilnya apa nih? Kak aja deh, kan kayak anak-anak sekarang gitu ya. Kak. Oke, Kak Lola, thank you ya sudah mampir sini. Banyak orang yang pengen tahu kabarnya Mbak Lola nih, Kak Lola ya. Jadi saya pun secara pribadi coba bisa lihat dari jauh nih kesibukannya segala macam gitu ya. Deket. Sekarang secara fisik deket dan terus terang. Nggak nyampe. Kedengeran nggak sih jantung gue deg-deg gini nih? Asik. Masuk ya. Masuk. Oke, jadi sebelum kita ngomongin yang berat-berat gitu ya, saya mau ngomongin Mbak Lola dulu nih, Kak Lola dulu nih. Sekarang lagi sibuk apa? Kesibukan saya sekarang baru menyelesaikan satu film dokumenter panjang pertama. Oh, oke. Karena biasanya kan saya pembuat film fiksi ya. Dan ini pertama kali perdana dan baru aja selesai. Akan diputar perdana di JAV nanti. Kemudian akan dibawa dulu ke beberapa organisasi atau festival di luar negeri, baru kemudian tahun depan diputar di Indonesia. Gitu. Terus kesibukan lainnya ada beberapa proyek yang sedang diolah. Ada series, ada film pendek, ada program masak-memasak. Jadi sudah dieksekusi, tinggal jalan. Sibuk ya. Orang kreatif harus gitu ya. Okay. Ini buat yang belum tahu ya, nanti browsing ya di YouTube ya. Kak Lola ini memulai karirnya itu dari modelingnya. Dia bintang iklan juga, dia aktris juga. Kemudian sekarang di belakang layar gitu ya. Bahkan kalau ada yang nanti lagi gabut gitu ya, mampir ke tempatnya Kak Lola, kita ngopi bareng, kita makan nasi cimit ya. Tuh. Jadi banyak sekali yang bisa kita hal-hal menarik yang kita perlu tahu nih dari Kak Lola nih. JAV gimana? Sekarang lagi tahap apa nih? Tahapannya udah masuk di Indonesian Screen, dapat tanggal di 27 dan 28 kalau nggak salah, 2 kali putar saja. Dan saya akan berada di sana paling nggak mau lihat langsung gitu audiensnya gimana lihat film itu pertama kali. Ini akan seramai apa sih kira-kira? Nggak tahu ya. Pertanyaan saya seramai apa ya? Karena waktu bikin juga agak deg-degan. Soalnya selain temanya juga agak sensitif. Terus ini isunya penting banget buat orang Indonesia sendiri. Dan harus, maksudnya perlu tahu gitu dari menonton film Exil ini, judulnya Exil. Ada banyak hal yang terutama kaum muda ini, Z, milenial, ya juga sama. Paling nggak ada banyak hal baru yang kalian terlewati dan dari film ini jadi tahu gitu. Oke. Ini yang saya suka banget ya dari Kak Lola ya. Jadi memang matanya untuk mengcapture isu-isu marginal itu juga sangat luar biasa kepekaannya itu. Jadi nanti kita bisa sama-sama cari ya karya-karya beliau itu yang tajam, sensitif gitu ya, mengcapture, memotret gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin yang berat-berat nih, mau ngomongin nasi cimit nih. Saya kira kalian bawa nih tadi. Apa sih itu nasi cimit itu apa sih? Itu orang banyak banget yang ngomongin. Gini, saya itu kan hobi masak. Jadi itu memasak. Hal baru lagi ya, hobi masak ternyata dia. Saya hobi masak. Jadi masak itu kayak terapi lah, jalan untuk healing gitu. Jadi orang-orang kemana saya masak aja udah healing gitu.
makan suka, tapi masakan itu nggak suka dimakan sendiri, kasih orang. Jadi saya senang dengan hasil masakan saya, orang makan bahagia, itu sudah senang gitu. Jadi saya sering banget ngundang teman-teman makan di rumah. Aku masakin ini, datang dong, rame ngumpul gitu, senang banget, keluarga gitu kan. Dia tahu lah itu habit lama banget gitu kan. Kemudian saya pernah punya restoran namanya Nasi Pedes. Nasi Pedes itu ada 2 lokasi, di Cipete Raya dan di Salihara. Salihara daerah mana sih? Galeri Salihara di Pasar Minggu. Oh, oke. Wah, saya di situ tinggalnya. Itu selama 3 tahun ya, tapi pas pandemi bubar. Jadi 2020 itu udah bubar. Akhirnya barulah bikin Lola's Cooking online. Nah, di situ menunya ada nasi cimit. Itu menu pandemi sebenarnya kan. Nasi cimit ya? Iya, kenapa namanya nasi cimit? Karena porsinya cimit-cimit gitu, kecil-kecil. Itu buat siapa tuh nasi cimit itu? Buat siapa aja. Jadi waktu itu karena pandemi, pasti kan pendapatan berkurang. Kita mau jualan nasi campur tapi enak, porsinya nggak banyak, Rp20.000 satu paket udah campur gitu. Jadi waktu pandemi orang untuk makan keluarin uang 20.000 tuh udah kayak mewah gitu kan. Kerasa banget ya kemarin. Ini udah packagingnya juga harus beneran bersih, kemudian masakannya enak, porsinya pas. Kalau mau double ya 2 pesannya. Ini semua Kalala yang masak ini? Iya. Menu saya create, tapi saya punya 2 chef yang bantuin lah gitu. Jadi waktu itu banyak gitu yang pesen 100, 150. Terus kantor-kantor yang udah mulai masuk, mereka pesen ke kita cateringnya. Karena kan orang kalau pandemi kan nggak bisa prasmanan ya. Iya, dan nggak bisa sembarangan juga pesen dari mana gitu. Iya, dan itu sekali makan kenyang enak udah. Yang dibutuhin kan murah, kenyang, enak. Murah, kenyang, enak, bahagia. Iya, kita meng-capture itulah yang dibutuhkan oleh audience gitu, maksudnya oleh customer. Jadi masak salah satu hal yang disuka, kemudian orang beli, menikmati, suka, dan itu double bahagianya. Wah, saya kalau dapat nasi cimit juga bahagia juga nih sekarang. Nanti deh kita kirim ya. Apalagi yang antar kalau aja langsung kan. Emangnya saya kurir. Iya, oke. Jadi memang ini tadi ngomongin soal pandemi ya. Jadi ternyata poinnya adalah bagaimana kita beradaptasi sama keadaannya. Karena nanti kalau larinya ke film pun begitu ya. Karena film juga merupakan sebuah produk teknologi di mana itu berkembang terus mengikuti sama perkembangan zaman gitu. Dan Kak Lola adalah satu orang di dalam itu yang kemudian ikut mewarnai perfilman Indonesia gitu. Saya jujur ini betul-betul look up to you gitu, benar-benar pengagum gitu ya dari karya-karya dan sebagainya. Bila ketemu sama orangnya cantik, lebih cantik dari fotonya ya. Wow, ini rajuan nomor berapa? Oke, sekarang kita ngomongin film ya, Kak Lola ya. Jadi kan memang tadi saya sudah sebutkan ya teman-teman ya bahwa memang seorang Lola Amaria ini sangat peka untuk meng-capture isu-isu marginal. Nah, tapi beliau tidak berangkat langsung di situ gitu ya, dari depan kamera dulu. Kemudian mungkin ada ini cerita juga boleh juga nih kalau ceritain kok ada semacam kegundahan itu, kegelisahan. Kok nggak dapet nih apa yang inilah gitu. Mungkin bisa cerita juga nih kalau gimana awalnya nih. Jadi sebenarnya pilihan film ya nggak tahu juga kan, film bukan budaya orang Indonesia ya. Maksudnya seni itu bukan budaya orang Indonesia gitu. Kita tidak terbiasa sejak kecil diajak ke gedung bioskop, nonton teater atau pertunjukan musik. Itu terjadi ketika kita dewasa. Jarang sekali gitu orang-orang tua kita mengajak kita nonton konser atau musikal buat gitu, apresiasi, jarang. Betul, karena itu kan buat saya seni itu mengimbangi hidup ya. Artinya kita hidup harus seperti musik, punya harmoni, punya nada, jadi seimbang gitu. Ke dalam. Dan, terus. Untuk meyakinkan bahwa saya cinta seni, saya mau memilih profesi ini untuk ke depan gitu. Belum tentu orang tua terima, karena apa itu seniman? Kamu makan apa? Kamu mau hidup kayak gimana? Pada gitu. waktu itu tuh ya begitu ya. Tapi sekarang kan semua orang mau jadi YouTuber. Karena ada monetize dan lain-lain gitu, bahwa uang sekarang gampang sekali dicari, isi kami sigo ya. Kalau dulu itu sulit, artinya kalau mau nonton film bagus harus ngejar festival film atau beli, dan passion saya memang di situ. Kemudian saya bergaul dengan orang-orang film, saya belajar
Dan belajarnya kalau sekarang tuh banyak toolsnya, YouTube, Ya. source-nya banyak. Tutorialnya juga di situ. Betul. Kalau dulu tuh nggak ada, oh harus nemuin workshopnya siapa. Gari Nugroho bikin workshop, kejar gitu. Ada berapa hari di mana, kejar gitu. Jadi sesulit itu. Iya. Proses banget lah gitu. Terus Dan sama orang tua gimana? iya, waktu itu mungkin belum ada persetujuan bahwa boleh gitu di dunia ini gitu kan. Tapi lama-kelamaan ada prestasi yang didapat, kemudian mereka ikut bangga. Ini buktinya nih gitu ya? Harus dibuktiin dulu, kalau enggak sulit gitu. Mungkin yang tercapture itu yang jelek-jelek aja, cuman nggak mandi, gondrong, ngapain ini? Iya. Dekil, mau jadi apa gitu? Uang dari mana nanti gitu? Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Kita nggak bilang dia. Oh, GR. Enggak dekil, bau ya tuh. Ya, masih seperti itulah gambarannya. Padahal kan ya artis, seniman itu kan juga profesi yang mulia. They create gitu, mereka mencipta, entah itu melukis, lagu, film, menulis, apapun bentuknya itu they create gitu. Ya, emang seniman ini adalah sekelompok orang-orang yang mendahului zamannya ya. Unik ya. Karena mereka menciptakan sesuatu yang belum ada gitu. Dan kemudian diapresiasi. Nah, lalu terus kok saya terus terang tertarik sekali ya, kan starting dari modeling nih ya, kemudian jadi bintang iklan itu, wah, dengan segala macam pernak-pernik dunia entertainment itu ya, lalu terus main film, kok kemudian memutuskan untuk pindah ke belakang kamera itu apa nih ceritanya nih? Jadi waktu itu setelah saya main film Cabaukan waktu itu ya, jadi role utama, terus film mulai dari tahun 2000 itu kan berapa tahun, 9 tahun mati ya. Kemudian baru bangkit. Ada Apa Dengan Cinta, ada Petualangan Sherina, Jelangkung, mulai naik gitu. Nah, terus booming film remaja yang bintang-bintangnya semuanya itu Indo-Indo putih gitu. Sementara muka-muka kayak saya gini kan, muka-muka Melayu gini sulit gitu dapat role yang kalau nggak benar-benar karakter gitu kan. Terus saya perhatikan kalau di Indonesia itu semuanya muda-muda, jarang yang matang gitu. Saya nggak bilang tua ya, matang. Nanti di belakang ada yang teriak nanti. terus. Jadi di sini itu pemain muda honornya bisa mahal banget, padahal mungkin skillnya belum mumpuni. Jam terbang juga mungkin belum seberapa. Jadi gitu. bisa mahal banget, melebihi aktor yang sudah jungkir balik di dunia. Mau ngomong tua lagi. Jungkir balik di dunia film. Istilahnya benar jungkir balik, aman lah. Terus. Nah, kalau saya perhatikan begitu, kalau di luar negeri kita bisa tuh nemuin Meryl Streep, Robert De Niro masih pegang role utama, honornya mahal banget. Iya. Yang muda-muda enggak, ini terbalik gitu. Wah, saya harus berpikir keras gimana caranya saya nggak masuk ke situ. Karena makin tua makin murah honornya, makin jadi role kecil gitu, nggak masuk role utama. Padahal harusnya nggak bisa begitu sistemnya. Jadi pasar yang menentukan, produser, PH, semua tunduk sama pasar. Padahal kita nggak boleh, kita menciptakan pasar gitu. Jadi akhirnya saya mau ke belakang aja deh, kayak lebih tertantang gitu kan. Nulis, punya konsep, direct, produce, itu hal yang baru. Saya belajar dari awal, otodidak, jadi asrada, kemudian semua saya ikutin gitu, karena saya nggak sekolah film maksudnya. Jadi saya belajar benar-benar terjun jadi kru. Baru tahu tuh tahapan-tahapannya. Oh, film tuh sebelum dibikin serumit ini ya, selama ini ya, se-excited ini ya. Sementara jadinya 2 jam dihina-hina pula gitu kan. Jadi, tapi itu yang bikin akhirnya, kita bisa mengubah mindset orang dari bikin film. Kita bisa mengubah orang menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang mereka nggak tahu karena film. Iya, setuju. Nah, justru karena saya menghargai profesi ini, karena saya di dunia film, saya harus bikin hal-hal yang bikin orang lain melek. Bisa mengubah paradigma banyak orang dari nonton film. That's why makanya film itu harus yang punya isi. Ya, nggak salah juga sih bikin film yang fun, entertainment gitu, nggak salah. Cuma ini pilihan aja. Iya. Nggak baik, nggak buruk gitu. Maksudnya setiap orang punya pilihan dan saya memilih ini. Karena apa? Berat bikin film mahal. Jadi kalau bikin terus nguap gitu aja orang lupa, hilang, sayang banget kan. Saya mau bikin film yang bisa dikenang 10 tahun, 20 tahun kemudian. Misalnya saya bikin film tentang TKW di Hong Kong. Judulnya Minggu Pagi di Victoria Park. Itu 10 tahun kemudian kasusnya masih sama.
antara peraturan, pemerintah, majikan, agen masih begitu-gitu aja, padahal itu 10 tahun yang lalu. Dan itu masih bicara film Isunya masih relevan sampai hari ini ya? Betul. Dan saya senang film itu dijadiin tools untuk para TKW yang mau berangkat ke Hong Kong. Jadi mereka yang mau berangkat nonton dulu itu film supaya nggak terjebak dengan hal-hal yang ya duniawi lah ya, tiba-tiba tergiur oleh bujuk rayu dan lain sebagainya. Gitu. Ini loh, gini loh kalau lah ya. Jadi ketika jadi seorang artis ya kan duduk di kursi artis gitu ya dengan sorotan itu lampu segala macem. Beneran nggak enak. Nah ini nih ceritain kalau lah jadi kesama nih kan perspektif orang ya. Lama, suruh-suruh lagi. Oh iya. Sekarang kita nyuruh. Kita nyuruh ya. Oh rupanya itu sebenarnya motivasi sebenarnya. Oke. Enggak, itu konsekuensinya memang seperti itu. Iya. Nah terus begini, oke lah kita sekarang kalau sudah pindah ke belakang kamera, kemudian punya kan tadi udah cerita ya bahwa ini film sebagai sebuah tools untuk merubah mindset sangat powerful ya. Dan alangkah mubazirnya ketika ini tools yang sangat powerful kemudian isinya ya cing-cereme aja gitu yang sekedar ya fun-fun habis itu hilang, orang lupa gitu. Tapi ketika dia dimasuki dengan message yang kemudian baik, berat, apa bukan berat ya, maksudnya kena dekat dengan masyarakat dan penting itu akan mengeluarkan fungsi utama dari film itu gitu. Tapi kan tuh nggak gampang ya kalau lah ya. Itulah artinya tugas filmmaker. Nah, jadi maksud mungkin saya gini, bukan filmmaker aja, tapi dunia, negara. Misalnya gini, propaganda bisa dari film, politik bisa dari film, apapun bisa. Contohnya nih ya, contoh ya. Aduh, contoh ya. Satu hal dari film nih ya. Amerika tuh nggak pernah menang lawan Vietnam. Iya. Tapi di film selalu hero menang. Itu kan negara adidaya. Semua orang taunya apa? Amerika menang. Dengan Rambo-nya. Iya. Itu yang salah satu yang kuat. Yang lain-lain banyak. Kita ada break gak sih? Gue nggak tahan lirikan di sini. Oke. Apalagi nih mau tanya ini. Oh iya benar. Jadi gini loh, kalau maksud saya gini, isu-isu sosial itu kan banyak ya PR di masyarakat itu ya. Tapi kemudian tadi kalau udah bicarain soal bagaimana industri itu di drive sama market gitu ya. Pasar maunya apa? Pasar maunya yang hingar-bingar, yang menyenangkan, yang cantik, yang apa segala macam gitu. Pasar mana dulu nih? Ya rata-rata masyarakat pasar Indonesia. Nih. Nah gitu, pasar gembrong gitu ya. Nah, tapi kemudian adalah nih seorang lamar yang kemudian dia melawan arus untuk menghadirkan isu-isu itu gitu. Itu strugglingnya kayak apa sih gitu untuk itu sih nggak usah diceritain, orang nggak akan peduli dengan keibaan, dengan sedih-sedihnya kita, yang ada malah seneng. Banyak orang di luar sana yang pengen kita jatuh, yang pengen kita nggak berhasil. Itu nggak penting untuk diceritain. Oh, oke. Jadi hal yang happy, yang senang, kita sharing yang berguna aja, happy yang bikin orang itu mau untuk maju bangkit bersama. Gitu. Kalau yang sedih-sedih, yang susah-susah nggak usah. Saya pun ikut sedih ini. Aduh, iya. Terus ini dengan perkembangan teknologi ya, terutama kamera, terus lighting apa segala macam. Ini saya ngomongin ini nih sebenarnya nih ke gadget ya. Dulu ketika orang produksi film ya, langsung kebayang, wah demikian ininya gitu. Perabotan lenong ya. Iya gitu ya. Kemudian terus tiba-tiba sekarang di media platform seperti Instagram Reels, kayak TikTok, orang-orang tiba-tiba semua jadi konten kreator, semua jadi produser, semua jadi macam-macam lah gitu, semua dengan modal media TV sendiri ya. Begitu. Terus gimana seniman-seniman ini yang kemudian berbekal jam terbang, ilmunya yang sudah ini segala macam, terus compete sama mereka gitu, yang sorry itu saya nggak semua sih, tapi banyak sekali emang ya tadi kontennya tuh ya hingar-bingar aja gitu, menampilkan yang mata ingin dimanja gitu-gitu. Itu pandangan Kak Lola gimana soal itu? Kalau buat saya itu ya isi go ya. Sekarang emang zamannya instan. Makan apapun yang instan memang enak, tapi penyakit. Ya, setuju. Jadi artinya kalau sesuatu yang melalui proses itu lama, karena kita menghargai proses tersebut. Resultnya adalah kita nggak pernah tahu. Tapi justru kalau saya boleh berpendapat, ketika saya berproses, saya sangat menyukai proses tersebut. Tapi saya nggak terlalu saya nggak terlalu
memikirkan hasilnya akan seperti yang dalam pikiran saya gitu. Jadi karena proses itulah saya kayak pengalaman, kemudian dihajar, kepleset, kejungkel. Itulah yang menjadikan kita kuat bermental baja atau apapun namanya, itu pelajaran yang sangat berharga. Resultnya serahin aja sama Tuhan gitu, sama pasar gitu kan. Tapi kalau yang instan itu udah mikirnya pengen cepet, pengen kelar, uangnya cepet, semua cepet gitu. Tapi udah gitu semuanya cepet hilang uangnya, cepet hilang popularitasnya, cepet hilang juga karyanya gitu. Poinnya apa tadi? Proses ya. Jadi nggak ada yang instan ya. Kemarin di podcast sebelumnya saya bilang ya, nggak ada instan di dunia ini ya. Yang instan cuma mie instan, tahu goreng dadakan, sama cinta pada pandangan pertama. Buat istri di rumah ini kerja ya, jadi tetap boleh pulang ke rumah ya. Kalaulah, jadi ini dari kacamata kalaulah ya, kehadiran negara tuh kayak gimana sih di dalam film itu? Penting. Justru Amerika itu bisa maju karena negaranya mendukung. Jangankan Amerika, Korea deh. Oh iya. Korea itu segala elemen negara ya, itu ikut mendukung. Jadi kalau ada festival film, negara ikut membiayai berapapun mahalnya promosi itu. At least dari film, mereka bisa punya Korea Town di New York. Iya. Orang-orang Amerika belajar bahasa Korea, ada supermarket Korea gede banget, restoran Korea gede banget, banyak. Dan itu karena apa? Karena film. Bong Joon-ho menang Oscar. Dan memang mereka cinta betul sama produk mereka ya? Iya, Parasite itu mengubah. Kemudian K-pop mengubah Korea di mata dunia. Iya. Jadinya sekarang semua, ya sampai ada Blackpink apa segala macam gitu, BTS. Korean Invasion. Iya, nah Indonesia belum bisa. Kenapa saya bilang belum bisa? Pemerintahnya aja masih ekonominya ini masih, film tuh masih di bawah. Urutan nomor sekian gitu. Ya, nomor sekian gitu. Kalau mau, Amerika itu sadar sekali bahwa mereka menjual negaranya melalui film. Iya. Dari judul film, perhatiin. Semua judul film ada nama kota Amerika. Mereka branding lewat situ ya gitu. Itu kan secara halus, orang nggak sadar. Itu mereka sadar ada bendera Amerika di tiap film, kita nggak ada. Itu waktu saya dapat beasiswa di Amerika, itu saya pulang saya bikin sanubari Jakarta karena terinspirasi. Saya harus pakai nama Jakarta pokoknya. Nama tempat di Indonesia Jakarta, gitu ya. Indonesia kan, sanubari Jakarta tentang LGBT. Itu saya baru pulang dari dapat beasiswa. Karena apa? Saya dijejelin banyak hal tentang perfilman, industri perfilman di sana. Iya, ada bendera, ada nama kota, semua tuh kayak cinta banget sama Iya. Apa New York, I Love You, Living Las Vegas, Hawaii Five-O, Miami Vice. Bahkan sama film-film fiksinya pun LA muncul Confidential, gitu ya. San Andreas. Sex and the City, ya semua ada. Indonesia tuh jarang, makanya waktu tuh saya harus pakai nama Jakarta. Indonesia bikin kok film itu, Eiffel Amin lah. Oke. Gitu. Jadi kalau mau sadar seperti itu bentuknya, dan kita punya BUMN, kita punya PFN. Yang PFN itu harusnya menerima dana dari BUMN, dari kementerian mana, itu dana banyak banget kalau mau ya, sosialisasi ke film. Dana dari kementerian melalui BUMN masuk ke PFN, bikin kurasi. Nih, ada dana bikin film tentang ini. Pilih filmmaker, presentasi karya konsep, kira-kira yang terpilih yang mana. Harus yang benar-benar qualified. Yang bisa menjual Indonesia bagus-bagusnya gitu. Bukan dibagus-bagusin ya. Indonesia real as Indonesia. Mau itu kasusnya, mau itu wisatanya, mau itu apanya. Kalau saya kan lebih ke kasus sosial humanisme gitu. Jadi bagian itunya itu juga Indonesia. Iya, potret lah itu, potret ada yang bangsa pariwisata, kita. ada yang budaya, misalnya culture. Itu banyak sebenarnya, tapi apakah itu bisa banget, tapi apakah itu mungkin dilakukan? Itu jalan yang sangat membantu untuk Indonesia melalui film. Kan bikin film tuh mahal, nggak mungkin kan nyari uang 10 miliar sendiri itu kalau nggak dibantu pemerintah. Sama investor juga yang lain. Pas tayangnya apa, susah juga. Nah ini kan kayak Amerika tadi contohnya ya, kan memang mereka itu menghadirkan sosok-sosok heroik dari waktu ke waktu ya. Jadi setelah Rambo ini banyak sekali yang berikut-berikutnya gitu ya, bahkan sampai yang, jadi
mereka angkat. Iya, nonton Rambo pengen jadi Rambo gitu kan semuanya. Iya gitu. Mereka ngangkat gimana angkatan lautnya canggih, Iya, bahkan sampai iya. ngelawan alien gitu kan, angkatan darat segala macem. Nah, di teman-teman lingkarannya Kalola nih kegelisahan semacam ini juga ada ya? Pasti ada. Pasti Jadi ada, kan- cuma nggak tahu gimana caranya karena regulasi, kemudian ini kan sebenarnya kita punya BPI, Badan kita punya Perfilman asosiasi, Indonesia. kita punya ada banyak yang sinergi dengan film. Itu merupakan pilar untuk menghubungkan film dengan banyak banyak lembaga seperti pemerintahan untuk regulasi segala macam. Nah, itu kan harusnya ada orang-orang tertentu yang memang duduk di sana yang mengatur agar regulasi ini baik Iya, iya, untuk perfilman Indonesia, untuk ekosistem perfilman Indonesia. Iya, iya. Untuk distribusi segala macem gitu. Itulah gunanya organisasi itu dibuat untuk mempermudah gitu, bukannya menjadi kepentingan sekelompok pihak gitu. Nah, emang nih kata kunci satu lagi ya, ekosistem. Jadi ketika ekosistem itu memang katakanlah Sinergi. iya gitu. Semua yang ada di situ tuh punya tujuan yang sama buat kemudian sama-sama hidup, sama-sama tumbuh gitu kan. Dan nggak akan kejadian ekosistem ini tumbuh kalau kemudian ya niatan yang mulia tadi itu cuma diemban sama sekelompok orang saja gitu ya. Atau kelompoknya saja. Kelompoknya saja gitu. Berat ya. Langsung ini tegang dulu. Minum dulu kali ya. Ya, boleh. Ini nggak ada campur apa gimana nih? Aduh, buka puasa pas banget. Nasi campur ada. Udah promosi lagi nih. Udah berapa kali disebut ya soal nasi cibit ya. Nanti kita tunggu ya. Kalau ke Bali jangan lupa ya, saya punya kafe di Canggu loh. Oh, oke. Ya, boleh. Nanti bulan depan kita berangkat semua. Oke. Asik. Nobar Piala Dunia ya. Iya, boleh. Nobar Piala Dunia. Nggak ada yang bilang ke Canggu ya, berangkat aja pokoknya. Oke, kalau Lab, ini saya pengen dengar ya dari Kalola ini apa namanya semacam quotes lah apa sih yang akan bisa menginspirasi ya para calon-calon sineas atau orang-orang yang ingin berkecimpung di sini itu kan soalnya dari tadi itu ternyata gambaran soal dunia perfilman itu tidak seindah yang bilang indah kita siapa? bayangkan gitu. Kan biasanya kan wah jadi artis, wah Kan main tadi sudah film. bilang gak enak jadi artis. Terus sekarang gimana nih pesannya apa atau mungkin apa ada motivational gitu buat mereka ini. Terus berkarya, terus bikin ini segala macam, pantang mundur apa segala macam gitu. Gak ada sih ya, just be yourself aja. Maksudnya kalau mau jadi artis ya punya karakter sendiri tanpa harus menjadi siapa-siapa. Gali, cintai profesi itu. Begitupun mau jadi penulis, mau jadi DOP, mau jadi sutradara, concern aja. Maksudnya kalau kita konsisten itu pasti akan ada jalannya lah. Oke. Ya gagal apa segala macem. Biasa lah nggak itu ya. berhasil, biasa itu kan ya sandungan-sandungan Proses ya. Kalau nggak gagal tuh susah. Maksudnya nggak ada orang benar terus. Dari gagal tuh belajar. Oh, Iya. yang benar tuh begini gitu. Tapi gagal boleh 1-2 kali ya. Kalau 3 kali itu bukan gagal. Gagal terus. On. Oke. Jangan on itu pesan dulu ya. Gagal sekali nggak apa-apa, 2 kali oke. Sampai 3 kali Iya, itu nggak ada iya, yang salah iya. berarti. Nah, kalaulah melihat perfilman kita 5-10 tahun ke depan kayak apa nih? Saya masih punya harapan dong untuk film Indonesia karena ada banyak generasi baru yang mereka bikin film pendek bagus-bagus, terus mereka juga udah punya media untuk mengirimkan filmnya ke luar negeri. Mereka punya ya kayak semacam punya reel sendiri lah gitu untuk karya-karya mereka. Dan saya udah bilang ini nggak sesulit dulu untuk marketingin filmnya mereka gitu. Ini akan ada banyak platform yang menyediakan media untuk penayangan si film-film. Kanalnya sudah banyak ya sudah masuk ya. Gitu, mereka bisa punya YouTube sendiri, mereka bisa punya channel sendiri, mereka bisa bikin mau pakai handphone kayak mau pakai kamera apa kayak mau pakai ya bikin aja dulu gitu, terus lihat tuh taruh tuh di YouTube misalnya. Iya. Orang akan lihat, kalau orang suka orang akan dari mulut ke mulut kirim share. Tapi kan challenge juga berbeda nih hari ini nih. Jadi ketika dulu
tantangannya berat ya, peralatan, peluang segala macam, orang harus bertemu fisik, ngejar kemana-mana segala macam. Sekarang kanal sudah ada, teknologi canggih, tapi kan juga kompetisinya juga luar biasa gitu, karena semua orang punya kesempatan yang sama buat melakukan itu gitu. Iya. Itu gimana tuh? Kuat-kuatin aja mentalnya. Gitu ya? Karena anak sekarang itu, jujur ya, anak-anak sekarang itu mentalnya itu loh yang harus baru gagal dikit, mental breakdown, healing dulu. Kemarin ada sempat baca nggak yang ramai tuh yang keluhan mahasiswa mana tuh semester 2, oh nggak kuat nih begini hidup segala macam. Wah, rame di putusin pacar nih, mau bunuh diri aja. Nyet. Gue ini dulu. Pedas. Iya. Ya, artinya masalah mental itu masalah utama. Jadi bosenan ya, kalau anak sekarang itu bosenan, terus gampang nyerah, itu nggak boleh. Itu kunci banget. Nggak boleh gampang nyerah. Iya. Ini mental ya. Jadi justru dengan segala fasilitas yang ada gitu, kemudahan-kemudahan yang ada, justru malah ini ada istilah namanya generasi strawberry ya. Jadi emang ya itu, dia merah, dia cantik tapi rapuh itu. Iya. Cepat busuk ya. Cepat busuk, gampang hancur. Harusnya apa dong? Duren. Harusnya apa dong? Ya itu. Jadi analogi yang pas nih, jangan strawberry. Coba sini. Pertanyaan Oh iya. Gini nih. Jadi abad digital ini ya. Jadi perkembangan luar biasa sekali ya. Saya cerita sedikit soal platform media sosial ya. Saat ini di YouTube itu sudah ada 140 juta orang Indonesia yang hadir di sana gitu. Ya mereka berperan ganda sebagai penonton juga sebagai produsen gitu. Instagram ada 139 juta, ada 130 juta. 30%-nya dari total penduduk Indonesia. Ya. Nah, yang lebih gila lagi sekarang TikTok nih. 92 juta ya. Tahun lalu baru 30 juta, bayangin setahun nambah 60 juta. Dia merangsek ke semua lini masyarakat dan kemudian dengan cepatnya itu apa yang kita cari nggak ada di TikTok gitu ya. Dan itu video audiovisual, itu film gitu ya, dalam bentuk audiovisual gitu. Dan sangat gampang untuk bicara itu. Nah, kedepannya nih kira-kira akan kayak apa sih ini pertarungannya gitu? Lama-lama orang bikin film nggak dari handphone lagi, dari mobile kali remote. Saya di rumah ya, kalian syuting. Iya makanya. Kayak Google Glass kan itu pakai kacamata gitu, dia ngerekam sendiri segala macam. Mungkin akhirnya tapi nilai filmnya sendiri akan bagaimana kayak gitu tuh. Demikian gampang produksi. Nggak usah dipikirin, kan zaman berkembang ya, lihat aja nanti. Maksudnya pusing juga kalau mikirin kayak apa nanti. Ya ada TikTok, ada platform lain. Itu tuh kayak berapa lama sih akan bertahan? 10 tahun, 20 tahun, ntar ada lagi yang baru, yang baru. Itu memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau orang-orang ribet lu bikin film gini-gini, udah ini di TikTok tuh banyak aplikasi, banyak filter, aplikasi macam-macam gitu ya. Jadi kalau dulu nih ribet banget sih mau bikin shot begini, aplikasinya udah ada, editing udah ada, tinggal pencet tutut nyambung. Jadi emang beda gitu, dan anak sekarang itu cepat banget kalau dengan teknologi. Kalau kita kan agak gaptek dikit ya, karena mereka melek mata udah ada. Terlahir di dunia digital sudah. Baru lahir, udah ada itu, udah direkam sama ibu bapaknya. Iya, saya kan ngalamin dulu dari handphone segede. Iya itulah. Gitu ya. Iya. Gini, jadi ketika nanti gampang sekali produksi konten, artinya konten juga jumlah akan semakin banyak gitu ya. Ya, masyarakat Indonesia ini kan saat ini ya, bukannya tidak tapi belum. Mungkin belum semuanya bisa memfilter konten-konten yang berisi lah gitu ya. Masih menikmati banyak sih sebenarnya gitu yang berisi, cuman followernya nggak ada, yang nonton nggak ada. Itu. Gitu. Ini maunya market gitu, ini gimana sih gitu? Iya, karena kebanyakan orang scrolling itu buat hal-hal yang hiburan, lewat. Karena mungkin pulang kerja capek, ketawa-tawa sendiri gitu kan, ngeliatin yang lucu-lucu, nggak penting sih, memang receh, tapi buat mereka itu hiburan dikala udah stres kerja. Ngapain sih gue nonton yang serius-serius banget, orang gue udah serius kok kerjaan. Kira-kira gitu. Oke. Gerah ya, lama-lama ya, berat juga nih loh. Tadinya pengen receh-recehan, tapi ya memang ya gini nih, kalau ketemu sama orang pintar ya, yang cerdas receh ya. Jadinya itu dolar-dolaran. Mana? Iya. Oke, ini aja langsung nih, kalau closing statement ya.
apa yang ingin disampaikan soal obrolan tadi kita ini, terus ya sama dunia perfilman sih terutama. Seorang Lola Ahmadani mau ngomong apa sih gitu? Buat dunia perfilman ya. Kalau buat saya nanti setelah acaranya selesai. Ya, saya kurang suka ada closing statement gitu karena nggak ada yang harus di closing. Oke. Jadi segala sesuatu yang sudah kita omongin itu sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diambil dan nggak usah di closing lah ya. Oke. Mungkin Saya suka itu. Lanjut. Mungkin Ketawa aja. mungkin kalau orang dikasih kayak harus ini harus itu, nggak suka juga kan anak-anak sekarang, apalagi nggak suka didikte ya. Jadi mereka biar melihat, jangan banyak omong, lo bikin aja. Iya. Betul. Jadi kalau boleh saya ambil beberapa poin yang terus terucap sebetulnya dari awal ya pembicaraan kita itu. Ternyata peran cinta itu pengaruh besar sekali ya. Karena kalau kita cinta itu, maka apa yang kita buat itu akan jauh lebih bermakna, berisi, padat gitu. Ketimbang kita kemudian mengejar kebutuhan pasar gitu ya. Iya, intinya bukan nggak boleh ya, tapi jangan terpengaruh. Kalau kita udah straight sama pendirian kita mau bikin A, kita punya karakter A, jangan terpengaruh sama orang lain yang lo bikin ini aja, lo begini aja. Akhirnya jadi nggak punya jati diri gitu. Kalau bapak saya pernah bilang, kalau ada jalan kanan atau kiri, kamu jangan pilih lurus, kanan atau kiri gitu. Karena lurus itu nggak jadi siapa-siapa. Oke. Jadi kanan atau kiri, kanan sekalian, kiri sekalian gitu. Itu yang saya pegang, itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau lurus tuh kayak cari aman gitu. Ya. Satu lagi ya teman-teman, ini satu pertanyaan yang sebenarnya saya sudah lama banget mau tanya sama Mbak Lola nih. Dan ini sangat penting ya. Mbak Lola, Bapak Mbak Lola astronot? Bukan. Iya, Bapaknya juga bukan. Oke, terima kasih. Gue mau gombalin nggak berani. Oke, jadi terima kasih buat obrolan ini yang kebahagiaan sejenak tapi sangat berkesan gitu ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi mampir sini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan nanti bosen. Nggak akan bosen, tenang aja. Ini mereka pergi akan stay di sini sampai baru datang lagi nih. Gitu ya. Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe ke kita, like, komen. Jadi nanti supaya nanti ada video baru juga akan terupdate gitu. Kalaulah, terima kasih banyak. Salaman boleh ya? Boleh. Thank you semuanya. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Action, Nihil. Action! Nihil.